Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Al-Farisi. Yang kedua, Milenia Febrianti. Dan yang terakhir yaitu Sri Rahayu. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang transaksi-transaksi yang dilarang. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Sistem keuangan Islami merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, yang tujuannya adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam dalam lingkungan ekonomi. Karena pada dasarnya sistem keuangan Islam ini, maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh banyak kalangan muslim sebagai kewajiban agamis. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan restriksi agamis yang digariskan oleh Islam. Memelihara harta yang dimiliki seseorang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Konsep dari memelihara harta ini terkandung dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Selanjutnya yaitu konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang kita miliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Islam di sini menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat ini terkandung dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Harta yang paling baik menurut Rasulullah SAW adalah yang diperoleh dari hasil kerja atau perniagaan, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis-hadis yang berbunyi, harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh oleh tangannya sendiri, atau hadis riwayat Bazar At-Tabrani. Harta yang baik harus memenuhi 2 kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah, dan menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan pemanfaatnya selama masih hidup dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Selanjutnya yaitu konsep memperoleh dan menggunakan harta. Mengatur setiap aspek kehidupan ekonomi penuh dengan pertimbangan moral, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dan kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Ayat ini terkandung dalam surah Al-Qasas ayat 77. Dari ayat yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia, namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakannya untuk mencari pahala akhirat. Ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan harta ini bisa kita gunakan sebagaimana: tidak boros dan tidak kikir, memberikan infak dan sedekah, membayar zakat sesuai dengan ketentuan, memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan, dan terakhir yaitu meringankan kesulitan orang yang berutang.
Selanjutnya, materi tentang menentukan prioritas pemanfaatan harta. Islam mengajarkan seorang muslim mengenai mekanisme menentukan pemanfaatan harta untuk mencapai tujuan falah tersebut. Falah akan tercapai dengan terpeliharanya 6 kemaslahatan. Yang pertama yaitu agama atau biasa disebut dengan din. Yang kedua jiwa atau hidup yang biasa disebut nafs. Yang ketiga keluarga atau keturunan atau biasa disebut dengan nas. Dan keempat yaitu harta atau kekayaan yang biasa disebut dengan mal. Dan kelima yaitu intelektual atau akal yang biasa disebut dengan akal, termasuk lingkungan atau biah. Kunci dari pemeliharaan 5 perkara falah tersebut terletak pada utilitas pertama yaitu daruriyat seperti makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain. Menurut mereka, kebutuhan-kebutuhan tingkat pertama bersifat dasar atau basic needs dan cenderung bersifat fleksibel, mengikuti tempat, waktu, dan dapat menyangkut kebutuhan fisiologis seperti hiburan dan ketenangan hati. Utilitas kedua yaitu hajat. Di sini merupakan hal-hal yang tidak vital bagi kebutuhan bagi 5 perkara falah. Akan tetapi utilitas ini penting untuk menghilangkan kesukaran dan rintangan dalam hidup. Misalnya piring untuk makan, gelas untuk minum, pulpen untuk belajar, dan lain sebagainya. Sedangkan pada utilitas ketiga yaitu tahsiniyat, di mana utilitas ini merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan saja, meliputi hal-hal melengkapi dan menghiasi hidup, misalnya gelas kristal untuk minum dan pulpen emas untuk belajar. Ketika seorang muslim hendak memanfaatkan hartanya, maka tindakan tersebut harus benar-benar kebutuhan daruriyat dan hajat bagi dirinya, atau hanya sebatas pemanis. Biasa disebut dengan tahsiniyat. Seorang muslim yang bijak tidak akan mendahulukan kebutuhan daruriyatnya dibandingkan dengan tahsiniyat. Selanjutnya yaitu materi tentang prinsip halal dan taib dalam konsumsi. M.A. Mandan, seorang pemikir ekonomi Islam, mencoba mendefinisikan bahwa konsumsi ini sebagai permintaan, yaitu permintaan akan hasil produksi. Artinya, konsumsi tidak hanya sebatas pemanfaatan barang secara fisik atau tangible goods, melainkan juga berlaku pada barang yang tidak berwujud atau intangible goods. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang halal dan taib. Dalam Quran, kata halal dan taib ini selalu dibandingkan pada setiap penyebutan ayat. Misalnya seperti ayat yang berbunyi, dan makanlah makanan yang halal lagi baik daripada apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Penggunaan prinsip halal dan taib ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bagi setiap muslim untuk menggunakan segala barang yang baik, bermanfaat bagi dirinya, menyenangkan, lezat, dan lain sebagainya. Selama dalam kerangka halal dan taib ini, kebebasan yang diberikan Islam kepada setiap muslim dalam berkonsumsi tak terlepas dari pandangan Islam. Tak terlepas dari pandangan Islam itu sendiri, bahwa perbuatan memanfaatkan atau mengkonsumsi barang dan jasa merupakan suatu kebaikan. Konsumsi dan pemuasan kebutuhan tidak dikutuk dalam Islam selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau merusak. Seorang muslim ini yang baik tidak akan pernah mengkonsumsi khamar, daging babi, serta senantiasa menjauhi perjudian dan spekulasi atau intangible goods dalam penggunaan hartanya. Seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Pada dasarnya, kewajiban mengkonsumsi barang dan jasa yang halal dan taib muncul untuk menyelamatkan seorang muslim dari kemungkinan buruk yang ditimbulkan barang haram. Misalnya pada daging babi yang dikabarkan mengandung cacing pita atau taenia, jenis solium bertaring yang dapat merusak dinding usus pada manusia, dan juga bakteri yang tidak akan mati walaupun telah dipanaskan 100 derajat Celcius sekalipun.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Milenia Febrianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenia Febrianti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai transaksi yang dilarang. Yang pertama, semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah. Aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah seperti babi, khamar, atau minuman yang memabukkan, narkoba, dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 178 yang artinya sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka Allah sungguh Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terdapat juga di dalam sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Lalu yang kedua, riba. Dalam Al-Quran secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang riba. Sebagaimana disebutkan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman. Lalu selanjutnya perjudian. Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, atau media lainnya. Terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Lalu yang keempat ada garar atau transaksi yang mengandung ketidakpastian. Garar terjadi ketika incomplete information sehingga ada ketidakpastian antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang berbunyi, bagaimana pendapatmu jika Allah mencegah biji untuk menjadi buah, sedang salah seorang dari kamu menghalalkan atau mengambil harta saudaranya? Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang terakhir, ihtikar atau penimbun barang. Penimbun barang akan mengakibatkan bersenang-senang di bawah penderitaan orang lain. Di dalam sebuah hadis disebutkan, tidak menimbun barang kecuali orang yang berdosa. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Sri Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan apa yang telah disampaikan oleh rekan kami, yakni Milenia Febrianti, yang mana sebelumnya telah menjelaskan tentang transaksi-transaksi yang dilarang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai transaksi-transaksi yang dilarang. Nah, untuk yang pertama adalah monopoli. Monopoli sendiri dalam perspektif ekonomi Islam adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, praktik monopoli sendiri merupakan jenis pelanggaran dalam bermuamalah karena ini akan mengakibatkan mekanisme pasar terganggu, yang mana pada pihak produsen mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, namun untuk pihak konsumen akibat penimbunan barang tersebut mereka akan mengalami penderitaan serta kerugian. Nah, adapun alasan larangan monopoli ini sama dengan larangan penimbunan barang atau ihtikar, yang mana walaupun seorang monopolis tidak selalu melakukan penimbunan barang. Nah, monopoli biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yang mana untuk menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Adapun hadis yang berkaitan dengan monopoli, yakni, wahai Rasulullah SAW, harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami. Lalu Rasulullah menjawab, Allah yang sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rezeki. Aku berharap agar dapat bertemu dengan Allah,
tak ada seorang pun yang meminta padaku tentang kezoliman dalam urusan darah dan harta. Hadis riwayat Ashabun Sunan. Kemudian ada transaksi yang dilarang lainnya, yakni bai'an najasi atau rekayasa permintaan. Nah, an-najasi termasuk dalam kategori penipuan atau tadlis karena merekayasa permintaan, di mana satu pihak berpura-pura untuk mengajukan penawaran yang lebih tinggi agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi. Nah, misalnya pembeli A menawar barang di pasar dengan harga 50.000. A merupakan orang yang benar-benar membutuhkan barang ini. Nah, kemudian datang pembeli B yang merupakan orang yang berpura-pura menawar barang tersebut dengan harga 70.000. Nah, karena pembeli A takut tidak mendapatkan barang dan benar-benar membutuhkan barang ini, maka pembeli A akan menaikkan harga menjadi 80.000 dan penjual akan menjual dengan pembeli A seharga 80.000. Nah, kemudian untuk transaksi yang lainnya, ta'alluq. Ta'alluq adalah ketergantungan akad dengan akad lainnya. Nah, ta'alluq sendiri terjadi apabila kita dihadapkan pada dua akad yang saling berkaitan, di mana berlakunya akad satu tergantung pada akad dua. Nah, adapun transaksi lainnya yang dilarang adalah bai'al inah atau pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli. Nah, bai'al inah ini berkaitan langsung dengan ta'alluq, di mana pada satu kasus, yakni misalkan A menjual barang X seharga 120 juta secara cicilan kepada B dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga 100 juta. Nah, transaksi tersebut haram karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Nah, dalam kasus ini disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Kemudian transaksi yang dilarang terakhir adalah jual beli dengan cara talaki al-rukban. Talaki rukban sendiri adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum masuk ke pasar guna untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Contohnya ada pedagang kota, ia menyongsong kedatangan dari tempat lain, yakni dari orang desa yang ingin berjualan di negerinya. Lalu pedagang kota tersebut menawar harga barang dagangan orang desa tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran, sehingga barang dagangan orang desa tersebut dibeli sebelum ia masuk ke pasar dan sebelum ia mengetahui harga pasaran yang sebenarnya. Adapun menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, jual beli seperti ini diharamkan karena ada pengelabuan, yang mana jual beli dengan cara talaki rukban ini juga mengakibatkan supply dan demand tidak bertemu langsung, sehingga tidak terjadi pasar yang sehat yang dapat menentukan harga dengan adil. Nah, kemudian ada hikmah dalam pelarangan talaki rukban ini, yakni untuk melindungi kemaslahatan umat manusia sehingga tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak maupun dari kedua belah pihak. Nah, adapun jika jual beli semacam ini tidak mengandung dzaror atau bahaya, atau tidak adanya penipuan atau tidak adanya pengelabuan, maka hukum jual beli seperti ini sah. Jika pedagang desa mengetahui harga pasaran barang yang ia jual, maka tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak dan transaksi jual beli telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka transaksi jual beli tersebut hukumnya sah. Karena hukum tersebut berkisaran antara ada atau tidak adanya ilah atau sebab larangan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan dalam video ini. Mohon dimaafkan apabila banyak kekurangan dalam penyampaian, dalam penjelasan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman sekalian yang kurang penjelasan dalam penyampaian ini, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan sebutkan nama, NIM, serta asal kelompok. Terima kasih.